Tadi pagi kami bisa sempat membaca, kita coba membandingkan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Karena di Kemenak ini 83,5% adalah anggaran pendidikan, maka saya mencoba melihat dari tahun ke tahun perkembangan anggaran pendidikan yang ada. Dengan dibandingkan, karena kan ada dua fungsi, fungsi pendidikan dan fungsi keagamaan. Saya mencoba menyampaikan ini karena ada kekhawatiran terkait dengan program-program yang kemarin sudah kita laksanakan, meskipun Kemenak belum secara transparan menyampaikan kepada kami sebagai bentuk pengawasan kami kepada di program-program. Salah satunya ya KIP, PIP, kemudian program-program lain. Tetapi saya mau menyampaikan, anggaran tahun 2023, anggaran pendidikan 503,8 T, Kemenak secara keseluruhan 74 T. 2024 anggarannya pendidikan 665 T, Kemenak 74 T. Kemudian anggaran pendidikan 2025 keseluruhannya yang direncanakan, yang nanti masuk di pagu indikatif, antara 715 sampai 741 T, dan Kemenak secara keseluruhan total anggaran adalah 78,021 triliun. Tetapi yang kami melihat, anggaran di TKD, transfer ke daerah, itu semakin hari memang semakin tinggi. Yang kemudian menjadi pertanyaan kami adalah, apakah dengan anggaran 78,021,9 T ini akan mampu memastikan program yang selama ini sudah berjalan akan berjalan sesuai dengan harapan kita kemarin? Satu, PIP berapa targetnya? KIP berapa targetnya? Kemudian unit sekolah yang direhab ada berapa? Belum lagi saya menanyakan komitmen kita untuk kegiatan keagamaan, bagaimana jaminan beribadah dan tempat ibadahnya, apakah negara sudah hadir di situ? Karena saya melihat begini Pak Ketua, dari data yang ada, ini yang ngeri Pak. Kalau kita melihat BOS antara dua entitas, Kemendikbud dan Kemenak, BOS itu kan berarti sesuai dengan jumlah siswa. BOS yang diberikan untuk Kemendikbud itu 43,674 juta di tahun 2024. Kemenak BOS-nya 11,178 juta. Itu jumlah murid Pak, karena BOS itu perbandingannya kan dengan jumlah murid. Setiap siswa kan mendapat BOS, baik negeri maupun swasta. Sementara PIP-nya, kalau tadi kan 4:1, PIP-nya untuk Kemendikbud 18,594 juta Kemendikbud. Kemenak di tahun 2024 hanya 1.879.000. Artinya apa? Perbandingannya 10:1. 10 di Kemendikbud, 1 di Kemenak. Kalau bosnya 4 di Kemendikbud, 1 di Kemenak. Artinya apa Pak? Dari sini saja kita melihat ada ketimpangan alokasi anggaran, khususnya untuk PIP. Ini baru bicara PIP. Nah, mesti dijelaskan kepada kami Pak, anggaran kita itu tersedot kemana? Mengapa kemudian PIP-nya bisa sangat rendah? Hanya 1:10. Belum lagi bicara soal fisik. Rehab untuk sekolah-sekolah Kemendikbud yang melalui DAK, ini sesuai laporan resmi, ditandatangani, disampaikan di forum. DAK fisik Kemendikbud tahun 2024 mampu merehab 32.512 unit ruangan. Kemenak berapa Pak? 1.323 unit. Berarti artinya apa Pak? 25:1. Siswanya 4:1, PIP-nya 10:1, rehab sekolahnya 25:1. Saya berharap ini Komisi 8 memang sepertinya harus agak kenceng Pak, karena perbandingan ini sungguh tidak adil. Sementara ketika kita bicara Kemendikbud di luar DAK, mereka ditopang oleh anggaran APBD baik kabupaten maupun provinsi.
Saya tidak punya jawaban ketika kemudian ditanya, Kemenak ditanggung APBD kabupaten dan provinsinya berapa? Karena tidak semua provinsi merasa bahwa itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga saya hanya ingin memastikan anggaran 78,021 triliun yang untuk anggaran pendidikan 65,12 triliun ini, apakah PIP-nya akan tetap berjalan, naik atau turun, karena kita naik 4 triliun walaupun itu naiknya nanti ke belanja pegawai. Apakah KIP kuliahnya jalan? Karena isu terakhir di sini sekarang adalah begitu mahalnya walaupun untuk Kemendikbud, UKT yang sangat tinggi, dan demo dari para mahasiswa menuntut untuk UKT kita diturunkan. Saya berharap ini tidak terjadi, justru kita mampu memberikan tambahan jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah. Untuk yang KIP kuliah mendapatkan berapa, data juga komplit. Artinya data ini sebenarnya sudah komplit. Perbandingannya berapa? Salah satu contohnya tahun 2003, KIP kuliah untuk Kemendikbud 916.827 orang. KIP kuliah untuk Kemenak 91.000. Saya tidak bisa membandingkan karena jumlah mahasiswa saya nggak ada. Kalau perbandingannya ini banding 1:10, tapi kan kita nggak bisa melihat itu. Entitas pertamanya kita melihatnya pasti jumlah mahasiswa. Ini tidak. Sehingga sekali lagi anggaran ini menjadi terlalu kecil bagi Kemenak ketika tidak ada topangan dari kabupaten, kota, dan provinsi. Berikutnya, Bapak. Jadi saya nanti hanya butuh penjelasan. Kita ini KIP-nya bisa jalan nggak? PIP-nya bisa jalan tidak? Berapa jumlahnya? Naik atau tidak? Di luar itu saya mengatakan, beri kami data bahwa kami harus melakukan pengawasan terhadap PIP dan KIP. Siapa yang dapat? Sekolah mana? Berada di mana? Karena ini juga penting bagi bentuk pengawasan kami selaku anggota Komisi 8. Kemudian berikutnya, Bapak, melihat anggaran fungsi agama 12,898 triliun, artinya adalah 16,5% dari keseluruhan anggaran Kemenak. Sementara kita melihat fakta di lapangan, jangan melihat kita hanya melihat kota-kota besar di Pulau Jawa. Saya berusaha melihat sejauh kita bisa melihat seluruh Indonesia, bagaimana kita bisa mampu memberikan tempat ibadah yang layak. Ketika banyak potret bisa ditunjukkan, semua agama di tempat-tempat ibadah terpencil itu sangat-sangat tidak layak. Sementara mereka kalau harus kemudian urunan, nggak akan ada, bahkan untuk hidup sehari-hari aja susah. Apa iya kita tidak akan memberikan anggaran ini sebagai bentuk kehadiran negara di dalam menjamin kehidupan beragama kita terhadap mereka yang beragama dan beraliran kepercayaan? Karena memang warga negara Indonesia wajib beragama dan atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi lihatlah apa yang sudah dilakukan Kemenak ketika harus memberikan fasilitas keagamaan kepada seluruh rakyat Indonesia, semua agama. Apakah sudah bisa kita berikan? Saya berharap ini juga menjadi anggaran yang perlu dipertimbangkan kembali. Apakah fungsi agama yang hanya 16,5% ini, hanya 12 triliun untuk semua agama ini, sudah bisa memberikan jaminan kehadiran negara terhadap masyarakat secara keseluruhan untuk menjalankan ibadah dan mempunyai tempat ibadah yang layak dan memadai? Kebijakan ini saya kira penting. Dan yang terakhir, ada kasus di UINSU, karena saya sampaikan karena ini UINSU berarti Universitas Islam Negeri. Saya tidak perlu menyebut nama, tetapi anak ini adalah seorang yang hidup di panti asuhan, kemudian tinggal di pondok pesantren, lalu mendapatkan beasiswa untuk kuliah di UINSU. Yang terjadi sejak November kemarin, karena saya ini punya IG sehingga orang tuh kadang ngechat kami dan saya mencoba cek. Saya berharap Bapak cek. Ibunya sudah pergi lama, bapaknya sudah tidak ada sejak dia kecil. Tidak ada itu dalam arti tanda kutip tidak tahu kemana, sehingga hidup di panti asuhan. Kalau soal nama nanti saya berikan. Lalu dia punya usaha kecil ketika kuliah, lalu ada masalah dengan beberapa orang di kampus itu, sehingga kemudian terhadap usahanya, sehingga dia kemudian mendapatkan pidana 8 bulan dan yang satu mendapatkan 10 bulan. Yang nama itu ya Pak ya, nanti saya berikan Pak. Nah, dia seorang, menurut ceritanya, dia adalah yang memang sejak SMA kelas 1 sudah menghafalkan Al-Quran. Bukan penghafal tapi hanya hafal beberapa juz begitu, tapi dia karena aktif di pondok pesantren begitu. Hanya dia mengalami
sekarang di DO karena kasus hukumnya. Kasus hukumnya apa? Penganiayaan di lingkungan kampus, tapi sama-sama kena hukuman. Dia mempertahankan usahanya yang di sini karena untuk hidup dia harus jual air mineral dan yang lain-lain. Maka saya berharap ini bisa ditinjau Pak, yang di UINSU terhadap seorang nama yang nanti saya berikan, yang dia sebenarnya berharap bisa tetap melanjutkan karena 2 bulan lagi dia bebas. Tapi sementara ini sudah di DO, ada suratnya, DO dari kampus UINSU. Saya kira itu Pak, terima kasih.